Panji sok pintar dan menghina Gibran Rakabuming Raka yang terpilih sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto langsung mendapatkan rujakan dari warga dari Indonesia Timur. Kita dengarkan pernyataannya. Kalau gue ketemu sama Gibran, gue pengen tahu, gue pengen diceritain rencana jangka panjangnya apa sih? Lu tuh ngapain sih ke depan? Apa sih rencana lu? Terus sekali lagi, mungkin jawabannya jawaban pragmatis atau jawaban yang udah disiapin sama timnya, tapi gue juga jago ngegali yang relentless. Gue kalau ada kesempatan duduk bareng, gue pengen tahu lu tuh ngapain sih? Kenapa harus sekarang? Kenapa lu mengiyakan? Bisa aja kan lu bilang enggak. Kenapa sekarang? Mau ngapain ke depannya? Apa aja yang dalam rencana lu? Siapa aja yang lu libatkan? Gue akan penasaran sama itu. Karena kalau yang kita khawatirkan benar, ini Klan Mulyono akan panjang. Panji Prawijaksono manusia retorika mulut besar tapi bodoh. Jadi pemimpin itu tidak harus umur berapa, tidak harus tua atau muda, tapi siapapun yang punya jiwa pemimpin yang baik, bisa kerja, bisa mengayomi, dia layak jadi pemimpin. Daripada mulut besar, sok pintar dan sok cerdas, tapi kerjanya nol. Raja Daud bisa diangkat jadi raja setelah mengalahkan Goliat yang begitu besar, padahal dia masih muda dan bukan siapa-siapa. Kalau kau merasa cerdas dan pintar, kenapa tidak masuk di legislatif? Buktikan kalau kau bisa mampu atau lebih hebat dari Gibran. Jangan cuma mulut yang besar. Kita masyarakat awam ini lebih suka dipimpin oleh dinasti politik yang jujur dan adil, mementingkan kepentingan masyarakat, daripada mulut besar tapi korup. Korupsi. No. Tidak akan pernah terjadi. Mimpimu tidak akan pernah terjadi kalau kau punya pikiran seperti itu. Kita tidak mau dipimpin oleh orang yang memecah belah bangsa. Kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara sendiri, bukan negara si ini si itu. Anda kalau mulut besar hanya untuk memecah belah bangsa, menambah keruh di antara masyarakat, menikah silent please, silent, ribut. Panji juga menyebut kalau Presiden Jokowi adalah bukan orang pandai atau orang pintar. Tentu saja membuat marah warga Indonesia. Dan khususnya yang marah adalah warga Indonesia Timur. Dan inilah videonya. Ngerti kenapa Presiden? Orang bilang pinternya Pak Jokowi. Pinternya Pak Jokowi. Nggak pintar Pak Jokowi. Apa Panji kau bilang Jokowi nggak pintar? Oke, mungkin kebanyakan ngobat kau, makanya nggak tahu kalau Jokowi itu pintar ya. Ku kasih tahu kau, Jokowi pernah jadi wali kota, Jokowi pernah jadi gubernur, Jokowi jadi presiden 2 periode. Sampai sekarang hari ini dia masih pemimpin kita, masih presiden kita. Dan kau bilang Jokowi nggak pintar, ku bilang ke kau, kalau kau bilang Jokowi nggak pintar, yang dia adalah seorang presiden itu, apalagi kau yang hanya seorang pelawak, mau apa ku bilang ke kau? Hah? Bodoh kali kau ini. Belajar lagi kau Panji. Ya, jangan karena kau benci sama Jokowi terus kau bilang Jokowi nggak pintar. Kau ini kurang-kurangilah. Jangan ngobat mulu, jangan banyak minum obat kau. Kau bebas berpendapat tentang Jokowi, aku juga bebas berpendapat tentang kau. Mau bilang apa kau? Kalau belum sempat rekam, saya ulangi, kumpulan tolol! Tolol setolol-tololnya! Abdur Arsyad, Arif Riting, dan Muhammad Al-Katiri. 3 komika dari timur yang hari ini tiba-tiba muncul di demo. Ngomongnya paling lantang, paling keras. Sampai-sampai Abdur Arsyad lupa kalau dia sarjana pendidikan, tiba-tiba ngomong tolol. Apakah kalian percaya bahwa mereka 3 ini berdemo karena keresahan hati atau ingin menyampaikan aspirasi masyarakat? Atau ada kepentingan politik tertentu, bahkan ada kepentingan pribadi? Karena seperti yang kita ketahui, mereka bertiga ini lagi dalam promosi film. Jangan-jangan cuman untuk promosi film. Supaya heboh, ada isu tertentu, supaya orang ingin cari tahu tentang kalian, atau seperti apa? Karena saya yakin dan percaya, selesai film ini, mereka ini akan hilang dari permukaan. Senyap. Nanti muncul lagi kalau ada film lagi. Dan yang saya pertanyakan, sampai dengan hari ini, saya rasa mereka bertiga ini belum ada sumbangsi besar apapun untuk Indonesia Timur. Selain berkuar-kuar dan bersuara keras di sosial media, di podcast. Kalau kalian bertiga betul-betul respect dengan masyarakat atau peduli dengan masyarakat,
Kenapa kalian tidak turun demo masalah pengesahan undang-undang perampasan aset? Karena biang masalah dari negara ini sampai negara ini hari ini tidak maju-maju adalah korupsi yang berlebihan. Dan itu harus diberantas. Kenapa itu tidak dilakukan? Sedangkan itu sudah ada masalah yang sudah terjadi dari beberapa tahun silam. Kok kalian diam saja? Atau kalian ada kepentingan di situ? Sampai takut untuk bersuara. Anda bertiga ini mencerminkan salah satu orang timur yang lupa diri. Tidak tahu terima kasih. Kalian tidak sadar kehadiran Jokowi membawa dampak besar untuk Indonesia Timur. Yang mungkin kalau seandainya beliau tidak ada di posisi hari ini, kita ini masih tertinggal. Dan kalian lupa itu. Seolah-olah kalian lahir di Jakarta sana. Minta maaf, saya sebagai anak timur harus kritik. Karena kalau kita biarkan, kita semua ini akan terasuk dengan orang-orang seperti model kalian. Terima kasih. Warga juga kecewa dengan junjungannya Panji yakni Anies Baswedan. Ya, rakyat Indonesia butuh yang kerja nyata, bukan hanya gagasan-gagasan saja. Dan gagasan-gagasan itu juga tidak masuk akal. Ya, ditertawakan oleh masyarakat Indonesia Timur. Inilah Anies Baswedan. Jakarta maupun di tempat lain di Indonesia untuk menjalankan gagasan yang saya bawa. Iya Pak Anies. Kami masyarakat Indonesia itu butuhnya yang kerja nyata, bukan gagasan doang, Pak. Ya. Jadi tidak cukup hanya gagasan-gagasan aja, Pak. Tidak cukup hanya omon-omon doang, ya. Tapi kami butuh yang kerja nyata. Oke, Pak? Ini yang dinamakan Fritz Ular Boy, bukan Fritz Alor Boy. Fritz Ular Boy. Kesana kemari, saya udah jelas. Hari ini Pak Anies biasa Pak Prabowo. Fritz Ular Boy. Aduh Fritz, kasih bagus kok. Kalau Pak Anies, Pak Prabowo. Toh, jangan putar sana sini. Hari ini kok puja sana, puja sini. Nanti orang ketawa Fritz. Tua baru. Yang pertama, soal biaya kampanye Anies bilang itu adalah sumbangan pendukungnya. Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Terus yang kedua nih, Anies bicara soal pendidikan. Dia cerita soal bangku sekolah yang kayak piramida. Makin tinggi, makin dikit bangkunya. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Lanjut, yang ketiga, dia bilang akan memperbaiki pengadilan. Walah, ini mah ngaco banget. Apa Anies itu nggak ngaca ya? Kalau lembaga peradilan itu bukan di bawah presiden. Lembaga peradilan itu masuk ke wilayah yudikatif dan berdiri independen. Kacau bener sih Anies. Yang keempat, Anies bilang katanya alat negara digunakan untuk intimidasi pihak-pihak yang mendukung dia. Untuk hal ini Anies lagi-lagi ngibul aja, biar seolah-olah ceritanya dia itu dizolimi. Dia mau bikin image seolah-olah dia ini penting dan harus dihalang-halangi. Pak, Anda nggak sepenting itu, Pak. Nggak usah GR lah. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Masuk yang cerita Anies naik pesawat komersil yang kemudian duduk di bangku paling belakang, itu kan memang sengaja disetting agar seperti itu gitu. Agar penumpang naik pesawat duluan, terus kemudian Anies datang belakangan. Harapannya tuh heboh semuanya, oh Pak Anies. Ternyata nggak ada. Dan cerita ini mudah sekali untuk dipahami oleh banyak orang bahwa ini adalah cerita pencitraan gitu. Kalau orang nggak pencitraan, orang naik pesawat, ya kayak Gibran, kayak Bu Iriana, yang ceritanya itu diceritakan oleh penumpang, oleh orang-orang yang ada di lapangan gitu, yang ada di pesawat. Bukan divideokan sendiri sama stafnya dari belakang.